tiap tahun ini kan kami mengeluarkan sekitar 700 mahasiswa ya. Lulusan di UIN. Di UIN, Okay. enggak di fakultas. FST aja. FST, ya sekitar 700-an. Oke. Ya ini kan semuanya jadi skripsi semua. Iya. Ada di perpustakaan, gitu ya. Itu kalau 700 ini buat bangsa semua udah jadi hasil gitu ya. Ini luar biasa bangsa ini kan. Iya. Dan 12% untuk yang tahun ini. Tahun ini 12% lulusannya wirausaha ya? Ya, terlepas datanya terlepas apakah itu wirausaha menengah kecil, apapun lah ya, pokoknya itu intinya bisnis sendiri kurang lebih seperti itu ya. The Founder. Selamat datang di The Founder. Kali ini saya mendatangkan tamu yang spesial dari kalangan pendidikan atau tepatnya perguruan tinggi, yaitu Pak Husni Teja PhD. Beliau adalah dekan dari Fakultas Teknik dan Sains dan Teknik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga Sekretaris Jenderal Aptikom. Apa itu Aptikom? Nanti kita akan tanya langsung ke beliau. Pak Husni, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah menyempatkan bisa silaturahim kemari. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita membawa manfaat nih hari ini. Amin. Dan baru pulang dari acara kemarin Pak di Malang ya? Kemarin acara Rapat Koordinasi Nasional. Rapat Koordinasi Nasional. Ya di Malang. Aptikom. Apa Pak Aptikom itu Pak? Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Oke. Berarti yang datang banyak sekali perguruan tinggi ya di sana? Cukup banyak ya. Jadi total kita ada berapa acara ya? Ada berapa acara di sana? Itu total mungkin ada sekitar 1.000 ya yang datang ke Malang. Gitu 1.000 ya? Ya. Wah luar biasa sekali tuh. Tuh. Desember lagi. Luar biasa. Lagi penuh-penuhnya. Desember 1.000 itu luar biasa gitu ya. Karena udah akhir kan? Udah akhir. Banyak yang udah tutup buku juga, tapi masih banyak yang datang ke Malang. Iya, venue tuh udah sulit sekali nyarinya tuh ya. Ya memang kita udah prepare cukup jauh-jauh lama hari ya. Ya Pak Husni, kita tidak akan bicara mengenai event ya, yang pasti luar biasa. Kita akan bicara mengenai wirausaha dan perguruan tinggi. Nah, apa hubungannya nanti kita akan bedah sedikit ya Pak ya. Saya akan tunjukkan dulu satu berita di website ya. Kita akan cek data nih, kalau dengan dekan, dengan dosen ya harus berdasarkan data nih ya. Oke. Di sini yang lainnya di yang awal coba. Ini jumlah wirausaha pemuda atau wirausaha muda Indonesia mencapai 19%. Ke bawah. Kita scroll sedikit nih. Nah, saya akan meng-highlight nih satu data di sini. Menurut data dari Organisasi Buruh Internasional, Indonesia menjadi negara kedua dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara setelah Brunei, dan didominasi oleh kelompok umur 15 sampai 24 tahun. Bagaimana Pak Husni pendapatnya mengenai hal ini dulu nih? Ini agak serem ini ya. Ya maksudnya serem itu ya karena kita negara yang besar gitu ya, yang punya sumber daya alam yang konon ya sampai sekarang mungkin diperebutkan banyak orang gitu ya, banyak negara juga melalui investasi yang ada. Tapi pengangguran kita cukup banyak kalau dari data ini ya, cukup tinggi ya. Tapi sebenarnya kalau dari data BPS udah mulai ada melandai gitu ya. Kalau baca data BPS 2022 itu 8,4 itu turun menjadi 7,8 juta untuk pengangguran. Mungkin karena negara kita populasinya besar banyak gitu ya, gitu ya. Jadi memang kelihatan besar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari jumlah populasi kan 7,8 juta dibandingkan 280-an juta gitu ya. Sebenarnya populasi untuk penganggurannya sudah mulai berkurang seperti itu. Ya, tapi itu kan menjadi concern kita gitu ya. Menjadi concern bersama untuk ya meminimalkan pengangguran tersebut gitu ya. Kalau angka 15-24 tahun ini kan sebenarnya Gen Z ya kelihatannya ya. Kalau Gen Z ini kan memang ya total populasi Gen Z kita berapa persen sih? 25% sebenarnya. Total untuk yang Gen Z gitu ya. Ya mungkin banyak hal juga ya, banyak hal mungkin habis pandemi Covid kemarin gitu ya, kan banyak usaha-usaha yang gulung tikar dan sebagainya ya.
Tapi kalau dari trennya sih sudah mulai meningkat kembali. Mulai gitu. meningkat ya. Sudah mulai meningkat employment kembali. rate-nya ya seperti itu. Mungkin juga karena karakteristik Gen Z juga yang memang itu juga mempengaruhi salah satunya. Itu juga tuh gitu ya. Karena memang memang terasa ya manggilnya Mas Dedi atau Om Dedi atau apa nih. Kang Dede aja. Kang Dede Kang Dede gitu ya. Jadi memang kerasa gitu di kampus pun untuk yang umur 15-24 tahun itu ya memang rata-rata memang mereka masih kuliah gitu ya. Kuliah Gen Z ini memang agak kelihatan ya. Memang agak terlihat memang harus kita akuin mentalitas dan sebagainya agak berbeda mungkin dengan Kang Dede dulu gitu ya. Sebagai kita nih masuknya apa ya? Baby boomer atau apa? Setelah itu kayaknya Pak. Setelah itu ya. Gen X kita. Gen X gitu ya. Setelah itu kan milenial gitu ya. Kemudian baru Gen Z. Nah, itu jadi mental dan sebagainya memang ya karena informasi cepat sekali ya. Informasi cepat sekali menyampai gitu ya melalui media macam pun sudah serang ke sampai ke tempat tidur dia pakai handphone dan sebagainya. Nah, jadi memang strawberry itu memang kelihatan sih. Kelihatan gitu ya. Tapi saya rasa memang di antara itu pasti ada 1-2 yang akan menjadi baik gitu ya. Jadi bagus gitu. Ya. Kalau wirausaha sendiri tadi saya lihat ada kenaikan nih Pak yang cukup signifikan ya dari tahun ke tahun termasuk 2021 ke 2022. Mungkin juga karena pandemi kemudian ada layoff dan lain-lain, akhirnya mereka juga wirausaha, itu juga pengaruh dari sana. Tapi bicara mengenai wirausaha ini, apa sebetulnya sih Pak yang disiapkan kampus? Sehingga ya lulusannya diharapkan kerja, juga wirausaha. Nah spesifik untuk supaya mendorong mahasiswa ini pas lulus nanti mau berwirausaha, kira-kira apa Pak? Saya rasa mungkin setiap kampus pasti akan berbeda ya, berbeda penanganannya terkait dengan konteks wirausaha ini ya. Saya melihatnya memang segala sesuatu kan harus mulai dari vision ya, Pak Kang Dede ya. Jadi kalau beberapa kampus yang ada, ya memang visinya beberapa nggak ke arah wirausaha ya. Ada memang ke arah penelitian, kemudian arah ke yang lain gitu ya. Nah, kalau untuk konteksnya Win Jakarta sendiri, ya memang visi kita ini lebih ke arah integrasi ilmu, ya lebih ke arah integrasi ilmu. Walaupun kalau saya turunkan ke level fakultas, memang salah satu visinya kami adalah kemandirian, gitu ya. Nah, jadi kalau kemandirian itu kan nggak mungkin nggak ada produk ya. Kalau nggak, dan produk itu kan muncul nggak mungkin kalau nggak ada yang buat, nggak ada ini inventor, inisiator dan sebagainya. Nah, sehingga di level fakultas saya, Fakultas Sains Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kewirausahaan itu menjadi salah satu misi, gitu ya. Salah satu misi karena untuk mendukung kemandirian fakultas. Nah, jadi karena itu menjadi salah satu misi, nah kita memang udah mulai mencoba, gitu ya, mulai mencoba. Itu kalau ingat di filmnya atau bukunya Harry Potter itu, saya tuh ingin melihat bahwa anak-anak itu, mahasiswa yang datang ke kampus kami itu ya dari awal tuh udah mulai kami coba petakan. Passionnya di mana gitu ya. Kan kalau di Harry Potter itu hari pertama masuk itu kan mereka pakai topi kan. Oh gitu, menarik sekali. Pakai topi. Oh ini masuk kelasnya kelas Harry Potter apa tuh kelasnya ya? Slytherin, Gryffindor gitu, Hufflepuff gitu ya. Slytherin yang agak-agak tokoh jahatnya gitu ya. Gryffindor yang Harry Potternya. Gitu. Nah, jadi di awal itu memang kami sudah mulai mengumpulkan di fase-fase penerimaan mahasiswa baru itu kita umumkan siapa yang passionnya di usaha gitu ya. Ya tapi tentunya kan beberapa kan passionnya itu muncul setelah ada trigger-trigger ya. Nah itu jadi kita kumpulkan. Nah di sana kita coba bimbing mereka gitu ya. Ya tentunya kampus ini kan lebih ke arah wadah untuk untuk agregasi gitu ya dari beberapa stakeholder gitu ya.
Kan kalau kampus sendiri kan kita nggak bisa ngomong, ini kampus kok disuruh usaha gitu ya. Ya, karena memang beberapa dosen ya suruh ngajar wirausaha, tapi kalau dia nggak do the talk susah juga nih. Susah juga ya. Kang Dede ya. Nah tapi kalau dia disuruh untuk menciptakan environment di kampus terkait dengan wirausaha, nah ini yang kita akan coba tumbuhkan gitu ya. Jadi pertama kita sudah mulai untuk memilah-milah gitu ya. Kedua ya memang ya dari kampus kan lebih banyak pelatihan gitu ya, kemudian inkubator bisnis dan sebagainya. Itu yang kita tumbuh kembangkan. Sehingga nanti tentunya di setiap event-event untuk mendukung visinya misinya kami tadi, ya memang kami terus menggandeng banyak stakeholder yang satu pertama bisa menginspiring ya mahasiswa. Kedua ya syukur-syukur nanti bisa terjalin networking ya, yang ujungnya bisa closing kan gitu sebenarnya. Iya. Gitu Kang Dede. Oke. Jadi menarik sekali Pak Husni tadi disampaikan bahwa di UIN di UIN Syarif Hidayatullah, begitu masuk itu udah ada pemetaan ya? Di fakultas, utamanya di fakultas kami. Di fakultas Sains dan Teknologi. Ya. Itu kalau mengelompok itu jadinya mereka punya program khusus untuk pembekalan mereka, untuk mentoring mereka, atau ada pelajaran khusus, kegiatan khusus, atau gimana Pak? Enggak, jadi memang di awal mereka sudah didata. Nah, data ini kan sebenarnya yang menjadi baseline kami gitu ya. Ini di luar jurusan yang diambil ya Pak ya? Di luar. Ini kan sebenarnya karena kan di Fakultas Sains Teknologi ini kami ada 9 prodi. Dan memang di misi yang kami buat pun itu state sekali bahwa riset mencapai hilirisasi produk ini harus kolaboratif. Gitu ya. Jadi ya kita orang IT kalau nggak ada klien dari tempat lain juga bingung juga kan. Jadi makanya kita butuh teman-teman mungkin biologi, fisika, kimia gitu ya, dan agribisnis untuk mereka punya problem apa, teman-teman IT bisa coba bantu solve dari sisi yang lain. Nah, jadi kami ini menjadikan baseline catatan. Kemudian untuk acara-acara pelatihan dan inkubator bisnis dan sebagainya. Nah, ini mereka gerbong ini yang akan lebih banyak didorong gitu ya. Karena mereka memang sudah punya beberapa memang sudah punya aktivitas bisnisnya sebenarnya. Iya, bahkan sebelum masuk ya, atau pas sebelum masuk gitu. pun mereka sebagian sudah, bukan sebagian, ada beberapa yang memang sudah punya aktivitas bisnis ya. Mungkin ya dari lingkungan keluarganya dan sebagainya gitu ya. Jadi kegiatannya tadi pelatihan gitu ya, kemudian pembekalan juga ada mungkin kompetisi seperti itu ada nggak di UIN? Kompetisi sempat ada, memang tahun sebelum-sebelumnya sempat hilang dan kita akan coba adakan kembali. Dan kemarin itu ada satu alumni kami, Kang Dede ya, saya undang di acara di kampus gitu ya untuk pembekalan adik-adik yang mau lulus yudisium gitu. Ini cukup baik lah, jadi perkembangan usahanya cukup baik gitu ya, dan sekarang dia sudah punya 90 employee gitu ya. Oh gitu, luar biasa ya, besar sekali. 10 employee. Dia cerita, memang dia cerita di sana itu ya susahnya jadi pengusaha. Jadi bukannya dibalik sama dia kan. Bukan manisnya aja ya. Bukan manisnya aja. Dia bilang kalau nggak ada U90 kali UMR Jakarta, kebayang itu berapa UMR itu? Berapa kebayang kan? Oh iya, saya bilang, kebayang mereka harus punya proyek yang cukup baik gitu ya. Nah, tapi memang bermulanya dari mana? Bermulanya memang dari hal-hal yang cukup kecil ya. Ya maksudnya dari dosen yang dia ingat terus kata-katanya gitu. Jadi kalau misalnya skripsi itu kalau bisa jadi jadi koin, kenapa harus dapatkan poin? Gitu ya, ada istilah itu ya? Ada istilah itu. Saya juga akhirnya iya, berarti ada dosen yang sebenarnya dosen-dosen ini walaupun mungkin nggak do the talk gitu ya, tapi dia mungkin bisa menginspiring mahasiswa. Dengan kata-kata kecil itu ternyata dia berpikir di rumah, akhirnya skripsinya itu dia desain untuk mendapatkan koin dengan ikut beberapa lomba gitu ya. Nah, dia ikutkan di 4 lomba dan dia juara gitu ya. Nah, di sana dia dapat
koin untuk memulai usaha bisnisnya tadi gitu. Oke. Itu menarik sekali karena kadang-kadang banyak sih dengar cerita di luar belajar wirausaha atau pelajaran kewirausahaan di kampus itu yang ngajar dosen itu bisnis aja enggak gitu. Gimana ngajarin wirausaha, tapi ternyata kan tidak hanya itu ya, motivasi, inspirasi, atau mungkin dosen bisa bawain case study gitu ya. Betul. Yang akhirnya ditangkap oleh mahasiswa yang memang punya keinginan berwirausaha, jadilah bisnis mereka gitu. Betul, ya. Kalau seperti itu ya. Betul. Oke, kalau untuk dosennya sendiri ada pembekalan sendiri nggak tentang hal tersebut gitu? Misalkan riset nih. Itu ya jadi sesuatu lah, tidak hanya on paper aja ngejar kredit atau poin tadi gitu ya. Gimana? Ini yang kami coba ubah gitu ya. Makanya kami define vision baru di tahun ini. Ya tadi untuk kemandirian berdasarkan produk inovasi dan otomatisasi layanan gitu ya. Oh, di FSN ya Pak? Di FSD gitu ya. Untuk mencapai unggul, berdampak dan berdampak internasional gitu. Nah, jadi kami set up visi baru, kemudian misi-misinya kita ada 5 misi yang kami coba kembangkan gitu ya. Nah, kami menyadari sekali bahwa nggak semua dosen kan memang passionnya di sana. Nah, tapi di mission yang baru itu memang state sekali bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat harus berbasis produk kolaboratif, ya. Jadi maksudnya dengan vision itu sebenarnya kami akan mengangkat gitu ya dari sisi teknis, dari sisi penganggaran. Jadi kami akan anggarkan terkait dengan mencapai misi tersebut, gitu ya. Jadi kami sudah mencoba membentuk beberapa pusat inovasi ya. Ada 4 yang kita buat di Sains Teknologi terkait dengan pencapaian misi tersebut, gitu ya. Jadi yang pertama itu yang terkait dengan isu lokal ya. Isu lokal itu ya karena kita di Tangerang Selatan gitu ya, lokasi tanah sedikit, dan kita juga punya prodi agribisnis ya terkait dengan smart urban farming, gitu ya. Kedua, ya ini karena memang UIN ini berbasis integrasi keilmuan, nah, jadi nanti ada pusat yang akan memikirkan terkait dengan Islam dan transformasi digital. Kenapa ini penting? Ya selain memang untuk mencapai misinya UIN tadi, gitu ya. Ini kan kalau kita lihat ChatGPT kan luar biasa ini ya. Luar biasa sekali ya? Itu. Twitter, Instagram itu butuh Facebook gitu ya. Ya butuh bertahun gitu untuk mencapai traffic 2 juta pengguna. Ini kan nggak nyampe masif ya. Masif kurang gitu ya. Dari setahun. Ya, berapa bulan aja itu. Ini 3 bulan itu dia udah bisa 2 juta pengguna. Gitu ya. Nah, ini kan berarti luar biasa ini dari sisi bisnis ini luar biasa gitu ya. Dan ini saya rasa mungkin dimulai dari penelitian-penelitian yang ada di kampus. Nah, tapi memang kami melihat di sini value ya, karena kami di Universitas Islam Negeri ya, Pak. Jadi karena ada value keislaman, religiusitas yang kami ingin bawa juga di sana gitu ya. Nah, memang ada beberapa ChatGPT misalnya yang kalau kita coba cari sesuatu, suppose lah kita cari yang isu-isu yang agak sensitif, misalnya terkait perang Palestina Israel atau LGBT gitu ya. Nah ini agak berbeda jawabannya. Jawabannya agak mengambang, gitu ya, agak mengambang. Dan berarti ini kan butuh value yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada 4 itu yang kita akan coba kembangkan. Oh gitu ya. Termasuk tadi yang ChatGPT menarik sekali Pak. Saya bedah dikit lebih dalam nih. Berarti ChatGPT yang di pre-train oleh ya pembesutnya atau orang-orang luar, yang kalau kita bedah dari atau mencari sesuatu yang lebih religius tidak ketemu. Ini teman-teman di UIN ini mempre-train dengan konteks yang lebih lurus, lebih benar menurut religiusnya yang diadopsi UIN gitu. Kami ingin berimbang aja gitu. Berimbang ya. Jadi kami kan semuanya yang akan memilih kan siapapun yang yang membaca kemudian menggunakan ini punya insight juga yang dari sisi value tadi gitu ya, berdasarkan value ini gitu ya, seperti itu. Nah itu ya yang kita coba kembangkan. Ada 2 lagi saya tadi lupa. Memang yang berikutnya terkait dengan WOS dan renewable energy ya. Terus yang terakhir ini terkait dengan
Ya karena kami di UIN juga concern juga terkait dengan halal dan food. Nah jadi ini pusat inovasi yang kami akan tarik menjadi produk, gitu ya. Kami menyadari sekali apa yang tadi Kang Dede sampaikan bahwa tiap tahun ini kan kami mengeluarkan sekitar 700 mahasiswa ya. Lulusan di UIN. Di UIN, enggak di fakultas. Oh, FST aja. FST, ya sekitar 700 lah. 700-an, oke. Ya ini kan semuanya jadi skripsi semua. Iya. Ada di perpustakaan, gitu ya. Itu kalau 700 ini buat bangsa semua udah jadi hasil gitu ya. Ini luar biasa bangsa ini kan. Iya. Ya tapi ternyata memang nggak jadi ya nggak menjadi barang gitu ya. Hanya jadi pustaka ya. Padahal kalau kita kelola di tadi 4 stream produk inovasi ini minimal adalah gitu ya. Ya itu ya. Gitu ya. Dan memang semuanya harus dibuat roadmap-nya ya. Jadi nggak bisa kita ad hoc, ada isu apa kita bikin hilang, isu apa kita bikin hilang. Nah biasanya di kampus seperti itu. Oke. Kira-kira. Udah ada belum produk yang menonjol atau akhirnya digunakan tanpa kalau memang nggak bisa menyebutkan produknya nggak apa-apa, nggak usah menyebutkan perusahaan dan lain-lain, nggak masalah. Tapi ada nggak sih hasil dari penelitian ini, entah mahasiswa, kolaborasi dosen mahasiswa yang akhirnya sebetulnya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara di universitas lain atau mungkin digunakan oleh masyarakat? Kalau part kecil parsial ada, gitu ya, terkait dengan UMKM, gitu ya, aplikasi dan sebagainya, itu part kecil gitu ya. Nah kita ingin ini jadi maksudnya part kecil nih, Kang Dede, bukan by design. Nah kita ingin bahwa ini by design gitu, biar nanti impact-nya itu lebih powerful lagi gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau memang kita bisa masuk ke retrain ChatGPT ini, saya rasa impact-nya luar biasa. Oke. Jadi sebetulnya raw materialnya untuk membuat hilirisasi jadi produk itu sudah ada ya Pak ya, sudah luar biasa, bertahun-tahun pasti kan, tidak hanya dari mahasiswa juga bagi dosennya. Nah 700 lulusan ini per tahun ada datanya nggak Pak? Kira-kira mereka tuh bekerja atau ada yang wirausaha atau nggak pengangguran dong kayak tadi berita, nggak ada dong UIN pengangguran, bahkan sebelumnya mungkin ada yang kerja tapi at least kalau UIN itu bisa baca doa lah nanti. Bisa baca doa, nggak mungkin nganggur ya. Kalau itu dianggap sebagai pekerjaan berarti yang baca doa gitu ya. Yang baca doa. Iya. Jadi makanya saya kalau setiap lulusan gini Mas, kan dari ya. Jadi kalau di fakultas UIN kan memang ada fakultas kami kan fakultas umum sebenarnya ya. Tapi memang setiap kali lulus saya selalu imbau ke mereka gitu ya, setidaknya di handphone mereka itu adalah itu kultum 30 hari gitu ya. Jadi kalau dia tiba-tiba disuruh baca doa kultum nggak apal, dia baca aja itu kan, seperti itu. Nah, jadi tadi yang terkait dengan lulusan itu menarik. Ternyata memang kami punya KPI. Jadi setiap fakultas itu ada KPI dan ini memang related dengan proses akreditasi. Jadi KPI yang terstate, jadi setiap tahun itu diukur berapa persen jumlah alumni ya, bukan mahasiswa, jumlah alumni yang menjadi wirausaha, gitu ya. Jadi kalau di Fakultas Saintek ini per semester itu 5%, jadi setahun itu 10%. Dari lulusan itu yang kami harus tracer menjadi pengusaha. Gitu ya. Jadi memang ada ininya, ada KPI-nya, ada KPI-nya. Dan itu jadi persyaratan akreditasi malah ya. Dan itu menjadi KPI kami ke rektorat, kemudian itu rektorat memang di level sampai bawa ke kementerian, tapi di sisi lain, di sisi akreditasi juga ditanyakan, gitu ya. Nah memang kami sempat ya biasanya untuk mencari data itu kan kami sebar tracer tadi ya. Iya. Dan ini dan 12% untuk yang tahun ini. Tahun ini 12% lulusannya wirausaha ya. Ya, terlepas datanya terlepas apakah itu wirausaha menengah kecil, apapun lah ya, pokoknya itu, intinya bisnis sendiri kurang lebih seperti itu ya, Pak Husni ya. Ini menarik sekali, jangan-jangan nih kontribusi UIN juga luar biasa terhadap
Oke, nggak apa-apa. Ini luar biasa sudah menyempatkan langsung dari Malang ke sini untuk berbagi nih Pak Husni. Jangan-jangan UIN nih kontribusinya luar biasa sekali terhadap jumlah startup Indonesia yang di bulan Agustus kemarin di salah satu media juga disampaikan Pak Jokowi itu 2.400 lebih startup di Indonesia dan ke-6 di dunia. Nah, cuman sayangnya 90% katanya gagal sebelum berkembang. Ada insight nggak Pak dari Pak Husni? Ini dari sisi inilah dari teman-teman di akademisi atau perguruan tinggi. Gimana Pak Husni? Ya, dulu mungkin zamannya Kang Dede dulu gitu ya. Kita baru-baru internet muncul astaga.com ya. Astaga, tahu. Setelah itu banyak sekali muncul media-media sejenis ya. Dan kemudian muncul juga SMS on demand gitu ya. Terkait dengan lagu di handphone dan sebagainya, ringtone, kemudian ceramah apapun itu ya. Akhirnya ramai sekali itu. Nah memang terkait dengan startup itu karena memang masif gitu ya. Pembuatan ya saya rasa awalnya mulai dari yang besar-besar gitu ya, terkait dengan misalnya Gojek gitu ya dan sebagainya ya. Saya rasa mulai ininya kelihatan dari sana, startup ini kok bisa jadi besar. Akhirnya semua ya termasuk mungkin kesalahan kita juga ya, kampus-kampus juga memperkenalkan startup. Itu saya rasa nggak ada salah juga gitu ya. Dan akhirnya mereka tertarik, oh ternyata cari uang itu gampang ya kayaknya. Kita bikin startup gitu ya, kemudian pitching gitu ya. Kemudian isunya gajinya pegawai startup juga besar gitu ya. Ya ternyata memang ya startup satu hal untuk pembuatan, bisnis satu hal yang berbeda kalau menurut saya gitu ya. Sustain ya Pak. Jadi sustain. Saya pernah baca itu ya, bisnis yang bagus itu katanya yang yang ritual gitu ya. Jadi yang ritual. Jadi kalau dia nggak ritual ya kan ide dimanapun banyak ide gitu ya. Kemudian mereka gabung dia istilahkan startup ya. Tapi kan ide itu menjadi bisa diterima masyarakat gitu ya. Kemudian bisa sustain gitu ya. Nah saya rasa itu agak sulit kalau kita nggak bermula dari kalau yang kuat itu ya pasti dari ritual ya. Ritual jadi ya di bisnis yang kalaupun belum jadi ritual, gimana supaya bisnis atau produknya jadi ritual nanti ya. Seperti itu. Bisnis gitu makanan kan ritual kita pagi siang sore itu pasti orang nyari makan Pak ya. Salah satunya itu. Betul gitu ya. Sekali. Oke, jadi ya memang satu hal kampus menyiapkan orang untuk punya keinginan wirausaha, apalagi luar biasa sekali tadi UIN punya KPI atau target bahkan tahun ini tadi 12% ya Pak ya. KPI kita 10%. 10% dan KPI-nya mencapai lebih dari itu ya 12%. Dan tentunya ketika masuk betul-betul terjun ke industri ya mahasiswa atau lulusan itu juga harus melihat kenyataan ya Pak ya. Bahwa ya tidak di sana aja, harus berinovasi dan lain-lain seperti itu ya Pak Husni mungkin ya. Jadi tidak tidak serta-merta yang bikin usaha pada saat lulus itu akan sustain gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah kalau terkait dengan Aptikom nih, ini Aptikom ini sempat saya sampaikan di depan baru kembali kan dari Rakor Aptikom. Ini asosiasi perguruan pendidikan tinggi informatika dan komputer ya. Itu berarti seluruh Indonesia ya. Betul. Yang di event kemarin 1.000 lebih ya, 1.000 yang hadir. Perannya apa sebetulnya Pak terkait dengan perkembangan teknologi itu sendiri lah. Apalagi yang mungkin yang diletakkan pondasinya oleh kampus kepada para mahasiswa. Ya, mungkin saya cerita dulu sedikit terkait dengan Aptikom gitu ya. Jadi Aptikom ini ya awalnya kita ya forum prodi lah ya. Jadi forum prodi di bidang infokom gitu ya. Informatika, komputer, gabung-gabung akhirnya kita bikinlah asosiasi. Jadi asosiasi ini kalau jumlah prodi infokom se-Indonesia itu ada 2.500 lebih. 2.500. Ya, se-Indonesia. Baik itu misalnya jadi prodi infokom itu ada prodi SI, TI gitu ya, computer science dan sebagainya gitu ya.
yang menginduk ke Aptikom gitu ya. Nah, Aptikom sendiri itu punya beberapa karena kita cukup ini ya, mungkin sudah 20-25 tahun lah ya Aptikom. Oh, sudah ini lama ya. Ya, 25 tahun. Dan memang saya merasa gitu ya, interest group yang ramai di kampus ya. Salah satunya Aptikom. Bukan yang ramai, yang paling ramai kalau menurut saya. Gitu ya. Karena memang saya nggak tahu, mungkin tipikal teman-teman dari orang-orang komputer ini kan lebih agak cuek, lebih agak ini gitu. Jadi memang kita blend antara senior junior itu blend, gitu ya. Jadi ilmu dan sebagainya nggak terlalu jaim gitu ya. Bukan jadi, karena ada pilpres kan Pak ya? Bukan karena ada pilpres. Bukan gitu ya. Memang terkait dengan ilmuannya ya. Jadi terkait dengan habitnya di Aptikom, dibentuk oleh founder-founder ini ya, blend. Jadi junior, senior gitu ya, ingin mendapatkan ilmu itu ya relatively kalau mereka berkumpul di Aptikom bisa bertanya apapun seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga dari sana kan kita ingin bahwa Aptikom ini kan bukan hanya asosiasi buat, memang salah satu tujuannya kita meningkatkan mutu dari masing-masing program studi yang ada di bawah Aptikom gitu ya. Ya, jadi kalau mutu itu kan banyak yang kita ukur ya, mutu lulusan, mutu proses pembelajaran dan sebagainya gitu ya. Itu banyak. Nah, sehingga dari sana kita mencoba membuat sebuah ekosistem. Ya, jadi ekosistem ada beberapa ekosistem yang dari yang kita rancang itu yang sudah menetas lah gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ya, ekosistem terkait dengan pelatihan kompetensi. Oh, berarti ada sendiri yang memang memberikan pelatihan kompetensi ya? Itu berupa apa? Di bawah Aptikom berarti Pak ya? Awalnya kita inisiasi di bawah Aptikom, kemudian setelah dia mandiri ya kita lepas keluar. Oh, berarti entitinya berbeda ya? Entitinya berbeda. Ya, tapi dengan Aptikom punya ikatan lah seperti itu ya. Nah, jadi ada lembaga profesi, ada lembaga sertifikasi, LSP juga kita punya. Oh, LSP juga ada. LSP kita punya gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan mutu, berarti kan harus saling mengawasin. Juga terkait selaras dengan undang-undang pendidikan tinggi gitu. Nah, itu untuk mutu itu diserahkan ke lembaga akreditasi mandiri, yang dulunya semua ban PT gitu ya. Nah, ini sekarang diserahkan ke lembaga akreditasi mandiri yang disiapkan oleh asosiasi-asosiasi. Nah, jadi Aptikom bergerak cepat ya dengan asosiasi yang lain, tapi saham Aptikom itu tentu pasti besar ya di sana gitu ya. Itu membentuk satu namanya lembaga akreditasi mandiri Infocom, gitu. Nah, jadi di sanalah ekosistemnya sudah semakin jadi gitu ya. Dari sisi pelatihan profesionalnya kita sudah punya lembaga sendiri, untuk mengukur kualitas kampusnya kita sudah punya LAM Infocom. Nah, Aptikomnya sendiri akan bermain di belakang layar untuk meningkatkan mutu-mutu yang lain sebelum ini di assessment. Oh gitu. Jadi hulu ke hilir boleh dibilang hulu ke hilir. Gitu ya. Nah, hulu ke hilir. Dan ya ada beberapa lagi lah. Kita juga masuk juga ke MOOC. Masif open online course-nya ya. Punya platform sendiri atau seperti apa kontribusinya? Jadi kita nggak punya platform sendiri, kita kerjasama aja. Jadi kita kerjasamakan, gitu ya. Kita kerjasamakan dengan beberapa. Ya, di Aptikom itu aplikasi kalau saya mau kumpulkan itu banyak sekali. Dan kita memang punya satu bidang yang kita bikin, namanya bidang digital transformasi dan komersialisasi produk, gitu ya. Jadi kita mau menggrab apa-apa ya, produk yang ada di Aptikom yang kita bisa manfaatkan buat bangsa ini, kita seperti itu ya. Nah, jadi kita kerjasamakan aja. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah apapun modelnya gitu ya. Ujung-ujungnya kan konten pembelajarannya. Iya, kontennya dalam isinya ya. Mau pakai apapun sebetulnya itu ya. Iya. Nah, jadi ya sekarang kita lebih fokus ke sana. Dia mau pakai platform apa aja silakan aja gitu ya. Tapi kita sudah kerjasama dengan satu lembaga
Jadi kita juga nggak kita transfer risiko lah. Jadi ngurusin operasional platformnya kita transfer risiko, kita lebih ke arah konten. Di sana nanti apa capaian pembelajarannya, profil lulusannya nanti masuk di konten-konten ini. Gitu. Luar biasa. Nah itu kemudian dari sisi publikasi, nah kita juga sudah membuat apa sebuah apa ya publisher lah ya, sebuah publisher karena kita mengacu ya kayak lembaga-lembaga internasional mereka diakuin ya karena mereka punya jurnal-jurnal yang qualified gitu ya. ACM dia punya dan udah terindeks semua IEEE gitu ya. Nah, Apticom juga kita sudah mulai mencoba mengembangkan itu. Oh, berarti ada khusus ya nanti jurnal Apticom itu. Ya, jadi di bawah Apticom Publisher. Dan itu udah terbentuk. Nah, tapi memang kita lagi berjuang untuk apa bisa mengindeksasi jurnal-jurnal yang ada di Apticom. Nah, sehingga ya udah nanti Apticom bermainnya nanti untuk kebutuhan apa entitas Apticom itu sudah mulai terpenuhi seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti nanti juga salah satu opsi ya untuk publish di Apticom itu terindeks dan bisa jadi persyaratan mungkin ya S1, S2, S3 juga udah bisa di sana ya. Oh ya satu lagi. Target kami di kepengurusan baru ini tadi yang apa Kang Dede tadi sampaikan banyak hasil penelitian tapi nggak jadi ujung gitu ya. Nah jadi memang target kami adalah setelah kami analisis salah satunya dosen itu memang banyak yang belum punya roadmap penelitian. Gitu. Jadi kalau dia belum punya roadmap penelitian itu yang akhirnya antara tahun ke tahun itu bisa berbeda tuh penelitiannya. Beda fokus ya. Beda fokus gitu ya. Nah jadi kami mulai untuk merancang apa ekosistem ya atau ya salah satunya untuk pelatihan terkait dengan roadmap penelitian. Harapannya sampai ke dosen-dosen gitu ya. Mau dia bergabung konsorsium mau apa, tapi setiap dosen itu punya bahwa yang dituju 4 tahun akan jadi ini, 5 tahun akan jadi ini. Kalau setahun beda penelitian, nah itu saya nggak jadi barang. Nggak jadi barang ya. Jadi penelitiannya jadi, publikasinya jadi, tapi barangnya nggak jadi. Barangnya nggak jadi. Gitu, itu ya. Ya. Jadi misalkan Pak, kalau yang saya tangkap nih, katakanlah mengenai artificial intelligence gitu ya. Berarti di tahun ini atau di publikasi ini buat apanya, di yang lain meneliti apanya terus sampai sesuai dengan roadmapnya akhirnya jadi produk gitu ya. Yang mungkin salah satunya yang kita tahu sekarang ChatGPT itu kan terdiri dari part-part atau bagian-bagian yang mungkin tidak sekali buat jadi gitu ya. Jadi dosen diarahkan ke sana ya Pak. Ya, jadi dari sisi Apticom ya kita ngomongin. Memang itu yang akan kami coba ini ya program yang akan coba buat dan sosialisasikan gitu ke. Jadi memandu dosen-dosen untuk ke sana ya. Membantu dosen-dosen ya nanti kita ukurkan nanti provisi setiap dosen berapa persen sih yang sudah punya roadmap gitu ya. Seperti itu. Nah kalau terkait dengan wirausaha sendiri tadi saya ada pertanyaan agak menggelitik sedikit nih Pak. Boleh nggak sih Pak dosen berwirausaha punya bisnis sendiri? Gimana Pak? Ini doorstop nih pertanyaannya. Kalau ditanya ke UIN, kan nabi kita pengusaha. Pengusaha. Gitu. Kita harus disuruh mengikuti gitu ya. Jadi ya boleh saja. Jadi gitu boleh saja ya. Boleh saja. Apalagi gitu. Tadi penelitiannya ternyata luar biasa. Dan itu memang saat ini yang kita harapkan gitu kan. Karena tadi menuju mandiri tadi, kalau dosennya itu nggak ada usaha, nggak ada produk gitu ya berarti nggak ada hasil. Kalau nggak ada hasil kan berarti nggak ada cuan yang masuk ke kampus juga. Gitu ya. Betul. Nah, jadi memang ya tapi harapannya tadi bisnisnya dan sebagainya itu yang terkait dengan produk inovasi kampus gitu ya. Kalau di luar mau berbisnis yang lain silakan asal gak ganggu waktu kerja aja kerjanya gitu. Ya tiba-tiba ngurusin bisnis nggak masuk tiba-tiba gitu kan dia gitu bermasalah kan. Ya kan beberapa dosen misalnya punya rumah makan dan sebagainya ya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi menarik tadi Apticom salah satunya adalah menggait untuk dosen-dosen punya penelitian yang memiliki roadmap yang jelas sehingga ujungnya bisa jadi produk gitu ya yang berguna. Itu boleh dibilang juga jadi inkubator ya bagi dosen untuk bisa memiliki produk ya. Betul. Dalam tanda kutip ya bisnis yang tidak mengganggu tugasnya meneliti atau mengajar gitu ya posnya ya. Ya karena
apa ya? Ya kalau nggak ada itu ya Mas, akhirnya Kang Dede dosen hanya ngajar aja. Iya, gitu ya. Saya rasa ya pasti beda lah ya. Dosen yang tertempa dengan ya pada saat dia punya produk inovasi kan harus dites dulu ya. Iya betul, divalidasi dulu di market sebelum monetisasi. Biar dia tahu tuh, oh ternyata wah ini produk ini sampah ini, biar dia panas juga ya. Nah, kalau nggak pernah kayak gitu ya dia hanya ngajar-ngajar aja. Iya, gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, bagi mahasiswi yang lagi kuliah nih di kampus nih, kan startup itu begitu menggema nih beberapa tahun terakhir, walaupun sekarang katanya sedang tech winter, di mana investor wait and see, tidak buru-buru invest di startup atau perusahaan atau produk teknologi terutama yang tidak memiliki potensi ke depannya atau belum menghasilkan malah gitu, tidak bakar-bakar duit intinya gitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Husni nih ke mahasiswa-mahasiswi yang ingin nanti jadi wirausaha, mungkin berkaca dari tadi lulusan di UIN ternyata di FSC terutama 12% ya di tahun ini menjadi wirausaha. Kira-kira apa pesan Pak Husni untuk mereka? Yang pertama ya, kalau gini saya punya cerita sedikit boleh. Dede ya. Jadi ya mungkin pribadi ceritanya gitu ya. Saya dulu pernah pada saat kuliah gitu ya S2 S3 sebenarnya. Coba jembatan karena kuliah saya di Korea gitu ya, saya jembatanin ya karena beasiswa kurang beasiswa lab gitu ya, jadi harus pikir banyak hal lah gimana caranya biar survive di sana gitu ya. Nah, ternyata ada network di Indonesia, dia butuh elevator. Oke. Jadi kita sambungkan lah, jadi sebagai bisa sebagai broker lah, disebut sebagai calo pelantara gitu ya, distributor, agent atau apapun istilah keren. Ininya ya saya hubungkan. Nah, saya hubungkan dapat ini barang ini. Jadi ada mereknya Hanyang itu dari Korea. Saya ke pabriknya, kemudian saya perkenalkan dan sebagainya. Nah, memang akhirnya harus dimulai dari niat. Kalau saya lihat itu ya. Jadi pada saat itu niatnya sangat sederhana sekali. Karena beasiswanya nggak besar, niatnya itu hanya gimana caranya biar dapat ongkos gratis ke Indonesia. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi saya lobby, saya bawa ke Indonesia, mereka meeting dengan beberapa calon supplier dan sebagainya gitu ya. Setelah mereka pulang, ya saya dapat tiket, saya dapat ongkos gitu ya. That's all. Setelah saya lihat ke belakang, oh ini jalan ternyata barang ini. Jadi mereka jalan gitu ya. Saya berpikir, oh ini kenapa hanya segini aja kita ininya gitu ya, berpartisipasinya gitu ya. Karena niatnya cuma dapat itu. Gitu ya. Nah jadi saya rasa ya untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin berbisnis, saya rasa niatnya harus beyond yang tadi ya, dalam artian beyond hanya masalah uang kalau menurut saya gitu ya. Jadi harus ada vision yang memang lebih luas dari itu untuk membantu orang gitu ya, lebih bermanfaat dan sebagainya. Dan itu yang saya rasa itu yang akan nanti membuat sustain ya sebuah usaha gitu ya, karena niatnya memang sudah lebih dari itu gitu. Jadi pada saat niat itu ya kalau dapatnya uang, alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang saya sampaikan ya, memang harus memulai dengan problem yang tepat ya mungkin ya. Problem yang tepat ya tadi bisa mulai dari ritual atau kita bisa bikin ritual yang baru dan sebagainya gitu ya. Jadi dua hal itu ya, sisanya mungkin yang terkait dengan dia memang harus ujungnya harus mulai lah. Harus mulai. Kalau nggak mulai, nggak ketahuan lah kalau nggak mulai itu ya. Kalau di kampus kan memang setiap prodi kan punya mata kuliah entrepreneurship, ada technopreneurship gitu ya. Ya tapi kalau dia nggak mulai, dia tahu teorinya, oh ini
dimulai dari perencanaan, bikin feasibility study, MVP, gitu ya, MVP, apapun itu ya. Apapun. Oh ternyata kita harus bikin ini dulu ini. Ya, tapi kalau nggak mulai itu nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa jalan-jalan juga, gitu seperti itu. Betul. Nah jadi memang harus mulai dengan vision yang melebihi hanya nominal lah, yang menurut saya seperti itu. Ya, mungkin ya. itu. Ya, siap. Menarik sekali tadi, terutama yang kedua nih Pak, problem yang jelas yang akan diselesaikan dengan solusi kita. Itu kan sebetulnya semua mahasiswa, katakanlah dalam penelitiannya selalu di-challenge kan, problem penelitiannya apa kan, ini solusinya apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah terbiasa harusnya ya. Tinggal tadi bagaimana memulai. Gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Husni. Wah, ini sesi ini mudah-mudahan memberikan insight tidak hanya kepada mahasiswa, dosen, juga ternyata mulai banyak mungkin ya perguruan tinggi yang concern terhadap lulusannya ini tidak hanya diserap di sebagai tenaga kerja di perusahaan-perusahaan, tapi juga berwirausaha ya, seperti itu. Dan tadi Aptikom salah satunya adalah memberikan boleh dibilang panduan mungkin kepada dosen untuk bisa melakukan research yang memiliki roadmap, akhirnya terhilirisasi menjadi produk ya, Pak Husni gitu. Oke, Pak Husni. Ada yang disampaikan lagi? Udah banyak tadi sampaikan. Udah banyak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.